Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Pemimpi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya menjadi peserta SKB untuk jurusan matematika pada CPNS tahun 2018 yang lalu. Yang mana untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman, tips maupun materi-materi apa saja yang saya dapatkan ketika mengikuti tes SKB pada CPNS tahun 2018 yang lalu. Oke, sebelum saya membahasnya teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video selanjutnya pada channel ini. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti tes SKB atau tes seleksi kompetisi bidang khususnya jurusan matematika, itu soalnya ada 100 nomor ya teman-teman, ada 100 nomor yang mana kita harus mengerjakan soal ini dalam waktu 90 menit, yang mana di 100 nomor ini dia terdiri dari dua bidang ya. 30% itu adalah tentang keguruan dan 70% itu adalah tentang kebidanan kita, khususnya itu matematika. Untuk video kali ini saya akan membahas kisi-kisi apa saja yang harus teman-teman pelajari sesuai dengan pengalaman saya yang saya peroleh. Mungkin ini juga tidak semuanya masuk, tapi sesuai dengan yang saya dapatkan ketika mengikuti tes SKB untuk jurusan matematika. Untuk keguruan, jadi yang kita bahas pertama adalah tentang keguruan. Adapun materi yang teman-teman harus pelajari untuk bidang keguruan atau pedagogik, yaitu pertama adalah tentang teori belajar. Kemudian kedua adalah pedagogik. Ketiga adalah kesulitan belajar. Keempat itu tentang pembelajaran PAIKM. Kelima adalah gejala psikologis anak dalam belajar. Kemudian keenam adalah memecahkan masalah belajar dalam kelas. Inilah materi-materi yang harus teman pelajari untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi SKB ini ya. Jadi ada 6 pokok bahasan untuk keguruan atau pedagogik yang harus teman-teman pelajari. Sekarang kita masuk ke matematikanya, tapi sebelum saya membahas matematikanya, banyak yang mengatakan bahwa ya, banyak yang salah kaprah bahwa kalau kita menembak jurusan matematika SMP, maka materi untuk SKB ini adalah materi-materi SMP. Begitu juga kalau jika kita menembak jurusan SMA, matematika SMA, maka yang masuk itu dalam matematika materi SMA. Itu salah ya. Baik itu SMP maupun SMA, soalnya itu tentang perkuliahan kita. Jadi soal-soal yang akan Anda hadapi sesuai dengan pengalaman saya pada tahun 2018 itu soal-soalnya itu menyangkut tentang materi-materi yang kalian peroleh di perkuliahan. Jadi untuk video kali ini, baik itu yang menembak SMA maupun SMP, itu sama saja materinya. Oke, sekarang kita bahas materi apa saja yang saya dapatkan ketika saya jadi peserta pada CPNS 2018 yang lalu. Mungkin ini masih banyak materi yang lain, tapi ini adalah kumpulan materi yang saya ingat karena ini sudah 1 tahun yang lalu. Oke, kita ketahui bahwa matematika itu terbagi dari beberapa materi dalamnya, seperti aljabar, geometri, kalkulus, teori peluang, kombinatorika dan statistika, teori bilangan, program linear. Itu adalah beberapa materi-materi yang harus kalian persiapkan, dan ini adalah materi-materi perkuliahan yang kalian dapatkan ketika Anda duduk di bangku kuliah. Oke, sekarang yang kita bahas adalah aljabar dulu. Materi apa saja yang saya dapatkan, yang saya hadapi ketika menjadi peserta SKB pada CPNS tahun yang lalu, yaitu untuk materi aljabar itu yang masuk adalah perbandingan skala. Ini saya dapatkan perbandingan skala, ada 1 nomor yang naik. Kemudian kedua adalah relasi dan fungsi. Ketiga adalah sistem persamaan linear, baik itu 2 variabel maupun 3 variabel. Kemudian keempat adalah barisan dan deret, baik itu aritmatika maupun geometri.
Kemudian keenam adalah persamaan dalam fungsi kuadrat. Ketujuh matriks. Kedelapan persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaannya. Kemudian kesembilan adalah suku banyak. Dan kesepuluh adalah persamaan dan pertidaksamaan akar. Ini adalah materi-materi yang saya dapatkan untuk kategori aljabar. Sekarang materi apa yang masuk di kategori geometri yang sesuai dengan pengalaman saya? Materi yang masuk dalam lingkup geometri itu pertama adalah lingkaran, baik itu unsur-unsurnya maupun persamaannya, persamaan lingkaran. Kemudian kedua adalah yang naik adalah irisan kerucut, baik itu yang berbentuk elips, hiperbola maupun persamaan lingkaran. Ya, seingat saya pada yang lalu itu yang saya peroleh untuk irisan kerucut ini yang naik adalah hiperbola. Itu yang saya peroleh. Kemudian ketiga adalah dimensi 3, baik itu berbicara sudut maupun jaraknya. Kemudian keempat adalah vektor. Kelima adalah transformasi geometri. Keenam adalah gradien dan persamaan garis lurus. Ketujuh adalah mencari luas segi n. Kemudian dan sebagainya ya. Kayaknya cuma itu yang saya ingat untuk geometri. Yang paling banyak yang masuk di sini adalah mencari luas dari segi n. Ya, itu adalah beberapa materi yang harus teman-teman pelajari untuk ruang lingkup geometri. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang harus kalian pelajari yang sesuai dengan pengalaman saya yang saya peroleh. Yang kalian harus pelajari adalah teori himpunan. Kemudian materi yang masuk juga adalah tentang trigonometri. Trigonometri di sini materi yang masuk sesuai yang saya peroleh itu pertama adalah persamaan trigonometri dan penerapan identitas trigonometrinya. Kemudian kedua adalah aturan sinus dan kosinus dalam mencari luas segitiga. Kemudian materi yang masuk juga adalah tentang kalkulus. Kalkulus ini yang paling banyak masuk soalnya. Yang harus kalian pelajari adalah tentang limit fungsi, baik itu trigonometri, aljabar maupun tak hingganya. Kemudian kedua adalah turunan, ketiga adalah integral. Kemudian materi yang harus kalian pelajari juga adalah tentang teori peluang, kombinatorika, dan statistika. Itu yang harus kalian pelajari teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah teori bilangan. Teori bilangan ini yang agak banyak masuk. Paling utama yang sering yang masuk kayaknya ada 2 nomor 3 nomor, itu adalah kongruensi modulo. Teman-teman harus pelajari itu, kongruensi modulo. Itu adalah beberapa materi yang saya ingat. Mungkin masih ada banyak materi-materi, tapi cuma ini materi-materi yang saya ingat yang saya dapatkan ketika mengikuti tes SKB. Jadi kebanyakan materi-materi perkuliahan ya. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman, bahwa jika teman-teman tembak SMP maka materi-materi yang masuk untuk SKB itu adalah materi SMP, itu bukan, salah sekali. Jadi materi-materi yang masuk untuk tes SKB teman-teman sesuai dengan jika kita merujuk ke CPNS yang lalu itu soal-soal perkuliahan, itu materi-materi perkuliahan. Kemudian tingkat kesulitannya. Untuk tingkat kesulitan soal-soal yang teman-teman hadapi itu sangat susah. Ya, saya bilang tadi kebanyakan soal-soal perkuliahan. Jadi tingkat kesulitan itu bukan tingkat kesulitan soal SMP dan SMA. Salah. Soalnya itu agak susah sekali. Jadi teman-teman harus pintar-pintar atau menyusun strategi dalam menghadapi tes SKB ini. Mengapa? Karena teman-teman hanya memiliki batasan waktu 90 menit. Ya, soal SKB itu ada 100 nomor. Tadi saya katakan bahwa 30 nomor itu pedagogik. Jadi kalau menyusun strateginya teman-teman harus mengerjakan pedagogik atau keguruan itu yang 30 nomor itu dalam waktu 15 menit atau 17 menit supaya teman-teman memiliki waktu 1 jam lah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita harus mengejar poin tertinggi, karena yang lolos untuk menjadi seorang ASN itu adalah yang memiliki poin tertinggi. Jadi teman-teman harus menyusun strategi dari sekarang. Jadi caranya teman-teman harus memiliki atau menguasai beberapa materi yang menjadi pamungkas buat teman-teman untuk menjulang nilai di materi itu ya. Karena kayaknya susah sekali kalau teman-teman mau mengerjakan semua. Ada 100 nomor dalam mengerjakan 90 menit. Ini adalah soal-soal eksak yang tidak membutuhkan waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Pasti memerlukan waktu lebih dari 2 menit untuk mengerjakannya. Apalagi ini soalnya nanti saya tunjukkan contoh-contoh
contoh soal supaya teman-teman bisa mengukur tingkat kesulitan setiap soalnya. Ya, seingat saya ketika saya mengerjakan soal SKB CPNS tahun lalu, kita kan diberikan kertas selembar, cuma kertas selembar. Kayaknya kertas selembar itu cuma 5 nomor, saya kerjakan itu sudah full. Ya, jadi pintar-pintarnya teman-teman nanti mengingat kertas cakarannya atau kertas catatannya yang diberikan oleh panitia, karena apa ya, sistem SKB dan SKD itu hampir sama baik dari segi aturan maupun pelaksanaannya. Jadi aturan dalam mengikuti SKD itu sama dengan SKB. Itu harus pakai baju putih hitam, kemudian aksesoris tidak boleh ada yang masuk. Kemudian sistem pelaksanaan itu sama, kita menggunakan sistem cat dengan bobot soal itu yang skor maksimal adalah 500 nomor. 500 poin dari 100 nomor. Jadi kalau kita rata-ratakan bahwa jika kita benar satu soal, maka kita mendapatkan poin 5. Ya. Jadi saran saya teman-teman harus menyusun strategi. Kayaknya memang agak sulit kalau kita mau mengerjakannya semua dengan cakaran. Jadi pas teman-teman harus menyiapkan waktu lah untuk 8 menit supaya bisa teman-teman nembak-nembak. Ya, nembak-nembak. Karena tidak ada salahnya. Karena jika salah kan poin kita tidak minus, cuma 0. Jika salah adalah 0. Ya, oke. Sekarang melalui video ini saya akan memberikan contoh soal supaya teman-teman mengetahui tingkat kesulitan setiap materi. Jadi teman-teman harus mencari materi-materi yang mudah buat teman-teman. Kalau saya dulu yang saya cari pertama dalam materi matriks. Dari matriks itu yang agak mudah di persoalan matematika, matriks, barisan dan deret. Terus persamaan dan pertidak sama itu yang agak mudah, logaritma juga. Kayaknya untuk logaritma itu selalu dipadukan dengan deret. Soal-soal deret. Ya, misalnya 2 log 10 tambah 3 log dan seterusnya, itu tentang penjumlahan. Jadi itu soal tentang deret. Itu soal logaritma yang saya dapatkan itu CPNS tahun yang lalu. Oke, saya berikan contoh-contoh soalnya. Misalnya di materi matriks, contoh pertama di sini ada beberapa contoh yang akan saya sajikan. Oke, kita lihat gambar pertama. Ini adalah contoh pertama untuk soal matriks. Ya, soalnya itu berisi tentang perpangkatan matriks. Kemudian contoh kedua, teman-teman bisa melihat ini tentang determinan matriks. Ya, soalnya mirip-mirip soal olimpiade. Kemudian teman-teman lihat lagi contoh ketiga. Ya, jadi teman-teman bisa mengukur tingkat kesulitan setiap soalnya ya. Ini untuk materi matriks. Sekarang saya mau lihatkan untuk soal turunannya. Turunan atau diferensialnya ya. Ini contoh pertama, teman-teman bisa melihat. Contoh kedua, jadi ada 4 gambar yang saya sajikan. Ini adalah beberapa contoh yang bisa teman-teman lihat supaya teman-teman bisa mengetahui tingkat kesulitannya. Ini adalah soal turunan. Terus kita pindah ke teorema binomial. Ini juga ada yang masuk. Dan soal keduanya ini. Sekarang masuk di materi pertidaksamaan dan persamaan nilai mutlak. Tapi untuk contoh ini saya lihatkan teman-teman untuk pertidaksamaannya soalnya seperti ini. Ya, mungkin memang soalnya tidak sama yang saya dapatkan, tapi tingkat kesulitannya hampir sama dengan soal ini. Terus untuk bangun ruang soalnya seperti ini. Ada soal cerita. Ini. Sekarang kita lihat untuk soal tentang persamaan garis singgung lingkaran dulu. Ini juga ada yang masuk teman-teman. Untuk persamaan garis singgung lingkaran ini ada yang masuk. Kemudian kita pindah ke materi tentang kongruensi modulo. Ini masuk. Ketika saya mendapatkan itu ada 3 nomor kayaknya untuk kongruensi modulo.
Jadi teman-teman wajib pelajari ini untuk konferensi modulo. Ini bentukan pertama, kemudian ini contoh keduanya, dan ini contoh ketiganya. Yang ini sekarang irisan kerucut. Untuk saya pribadi yang saya dapatkan untuk titik puncak irisan kerucut saya dapatkan adalah hiperbola. Soalnya seperti ini, hiperbola ya. Jadi tidak salah teman-teman harus pelajari juga yang bentuk elipsnya maupun bentuk lingkarannya. Oke, itu ada beberapa soal yang saya perlihatkan kepada teman-teman agar agar teman-teman sudah melihat mengukur tingkat kesulitan setiap soalnya. Dan saran saya, yang soal-soal yang saya sajikan tadi teman-teman pelajari dan kerjakan dulu supaya teman-teman lebih sudah mempersiapkan dari dini materi apa saja yang harus teman-teman kuasai ya. Karena di sini untuk tes SKB ini yang diambil adalah poin tertinggi. Untuk SKB tidak ada batasan nilai seperti di tes SKD. Jadi yang dicari adalah poin tertinggi. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengalaman saya. Jadi saran saya mulai dari sejak dini teman-teman harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tes SKB khususnya matematika, karena teman-teman harus dituntut untuk mencapai nilai-nilai tertinggi dari saingan teman-teman. Oke, untuk video selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas soal-soal SKB matematika. Jadi teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video pada channel ini, teman-teman jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, karena untuk video selanjutnya kami akan membahas soal matematikanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.